Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua, apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok ya. Semoga diskusi ini mencerahkan dan bermanfaat. Nah, ada yang saya ingin elaborasi terkait dengan komunikasi kelompok. Di dalam kajian ini saya akan merujuk kepada sejumlah eee, buku, tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas merujuk pada buku yang ditulis oleh Goldberg dan Larsen ya. Ini overview di awal saja tentang apa itu komunikasi kelompok dan perbedaannya dengan, komunikasi lainnya. Komunikasi kelompok itu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang atau terkait dengan kelompok kecil, ya. Jadi, komunikasi kelompok beda dengan komunikasi intrapribadi. Intrapribadi itu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan, orang lain, cenderungnya jumlahnya 2, jadi berdua. Atau ada lagi beberapa kajian yang bilang jumlahnya bisa lebih dari 2, bisa 3 atau 4. Tapi biasanya cenderung kelompok, cenderung, 2 kalau komunikasi antar pribadi. Nah, ada lagi kelompok kecil ya, yang disebut sebagai komunikasi kelompok. Inilah yang akan kita bahas. Biasanya seperti kegiatan rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Nah, eee, di dalam kajian, Goldberg dan Larsen, dia membedakan antara komunikasi dan dinamika kelompok, gitu ya. Eee, Komunikasi kelompok adalah bidang studi dan penelitian yang dibedakan dengan dinamika kelompok. Gimana itu bedanya, gitu ya. Eee, Dinamika kelompok adalah satu studi tentang berbagai aspek tingkah laku kelompok. Maka komunikasi kelompok hanya berfokus pada proses dari komunikasi di dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun ahli komunikasi kelompok juga mengkaji banyak aspek juga, kajian-kajian yang lebih luas gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan variabel lainnya. Jadi, eee menurut, Goldberg dan Larsen, begitulah perbedaan antara komunikasi kelompok dan dinamika kelompok, begitu. Nah, perhatian utamanya ditujukan pada proses daripada komunikasi di dalam kelompok kecil, yang ini membedakan dengan bidang-bidang di kelompok lain, gitu ya, atau kelompok semacamnya, begitu. Kemudian berikutnya adalah bedanya komunikasi kelompok dengan diskusi kelompok. Nah, ini, diskusi kelompok itu, merupakan bagian penting dalam tradisi, berdiskusi dan nampaknya merupakan langkah lanjut yang tidak akan dapat dielakkan dalam pengembangan diskusi kelompok seperti suatu bidang studi, penelitian, terapan, di dalam komunikasi lisan. Komunikasi kelompok maupun diskusi kelompok fokusnya pada tingkah laku pada anggota kelompok dalam berdiskusi. Tetapi komunikasi kelompok ya memandang proses diskusi kelompok dari sudut pandang yang lebih ilmiah dan lebih banyak pada bidang kajian-kajian dan juga agak kurang dalam pengembangan keterampilan dan penyempurnaan kelompok. Jadi kalau diskusi kelompok lebih pada praktisnya, kalau kajian dari komunikasi kelompok lebih pada pengembangan keilmuannya. Komunikasi kelompok lebih tertarik pada deskripsi dan analisa proses diskusi daripada merumuskan bermacam-macam prasyarat untuk meningkatkan efektivitas suatu diskusi. Komunikasi kelompok itu adalah sebuah studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu berinteraksi di dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi bagaimana seharusnya komunikasi terjadi. Serta bukan pula
sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana harus ditempuh. Bagaimanapun juga dari sudut pandang komunikasi kelompok, sudah dapat dibayangkan bahwa dalam jangka panjang pemusatan perhatian pada deskripsi dan analisa mungkin akan berguna untuk meningkatkan proses diskusi daripada seperangkat aturan yang lebih baik sekalipun begitu. Jadi dia lebih pada kajian bagaimana prosesnya dijalankan, gitu ya. Masih di dalam pendapat dari Larson dan Goldberg, kita akan lanjutkan bedanya komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi, kedua itu bertumpang tindih dan situasi tatap muka lebih banyak terjadi gitu ya dalam berbagai kegiatan. Mungkin sekarang ini komunikasi kelompok dengan konteks yang adanya digitalisasi menjadi penggunaan tatap mukanya juga tatap muka yang termediasi pakai teknologi misalnya begitu. Baik komunikasi kelompok maupun komunikasi antar pribadi melibatkan 2 atau lebih individu yang secara fisik berdekatan dan menyampaikan serta menjawab pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Akan tetapi komunikasi antar pribadi biasanya dihubungkan dengan pertemuan antara 2 atau 3 yang mungkin juga 4 yang terjadi secara sangat spontan dan tidak terstruktur. Bedanya itu. Komunikasi antar pribadi cenderung demikian, begitu ya. Di mana pesertanya cenderung melihat dirinya, sementara kalau komunikasi kelompok, anggota-anggota yang ada di dalam kelompok tersebut melihat dirinya sebagai anggota dari kelompok. Dan dia punya kesadaran diri tentang sasaran tujuan bersama, begitu. Meskipun terkait dengan komunikasi antar pribadi, ada yang bilang komunikasi antar pribadi 2 orang atau lebih, 3, 4 gitu ya. Tetapi antar pribadi itu lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai individu. Kalau komunikasi kelompok lebih melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok. Kemudian kita bedakan antara komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi. Menurut George Simmels, dia mengatakan komunikasi kelompok yang lebih kecil memiliki kualitas, ya, termasuk tipe-tipe interaksi yang anggotanya mau tidak mau akan hilang apabila kelompok ini berkembang dengan semakin besar. Nah, pandangan ini cukup sulit untuk dibantah gitu ya. Dan banyak organisasi-organisasi besar berbeda dengan kelompok tatap muka yang kecil, ya. Meskipun demikian, bagaimanapun juga tidak ada alasan untuk percaya bahwa suatu sistem teoritis tunggal tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian baik dari tingkat kelompok maupun tingkat organisasi. Dari Carlick dan Cartwright dan Zander, dia bilang baik kumpulan 2 orang maupun 3 orang gitu ya dapat dibahas secara efektif berdasarkan teori-teori yang sedang berkembang dari penelitian yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang lebih besar. Selain itu, konsep tentang dinamika kelompok yang merupakan hasil dari penelitian kelompok-kelompok agak lebih kecil dapat diterapkan dengan baik pada kelompok yang mempunyai anggota serta jutaan orang. Jadi sebelum bukti-bukti empiris tersedia untuk melakukan diskontinuitas yang mendasari terhadap dimensi ukuran kelompok, kita tidak boleh berasumsi bahwa suatu sistem teoritis tidak mungkin mencakup kelompok-kelompok tatap muka serta organisasi. Jadi begitulah perbedaan antara komunikasi kelompok dengan organisasi. Kita bisa lihat organisasi bisa jadi tidak perlu langsung, seringkali memang tidak. Sementara komunikasi kelompok cenderung lebih emosional, lebih melibatkan pengaruh antar pribadi begitu. Jadi agak dekat ke komunikasi antar pribadi karena ini kelompok kecil, tapi dia merasa saya ini anggota dari sebuah organisasi, anggota dari sebuah kelompok gitu.
ada tujuan bersama di dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam organisasi bisa saja ada kelompok-kelompok. Di dalam organisasi ada kelompok-kelompok gitu ya. Jadi bedanya demikian ya. Eee, di dalam organisasi ada kelompok-kelompok. Kemudian apa bedanya dengan, eee eee, komunikasi massa? Tentu saja sangat berbeda ya. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berhubungan dengan massa ya. Komunikasi kelompok besar adalah atau komunikasi kelompok besar kerap disebut sebagai komunikasi publik gitu ya. Biasanya di situ satu arah ya, satu orang mengkomunikasikan kepada pihak yang lebih luas begitu. Jadi kita dapat bedakan antara komunikasi eh, kelompok ya. Komunikasi kelompok ini cenderung dilihat dari jumlah gitu ya. Komunikasi kelompok dengan komunikasi lainnya. Demikian untuk sementara saya sudahi. Semoga ini memberikan inspirasi tambahan dan tentunya masih banyak yang bisa dielaborasi tentang komunikasi kelompok. Menarik sekali nantinya tentang kepemimpinan, tentang kohesivitas, tentang bagaimana mengeratkan kelompok, tentang bagaimana diskusi di dalam kelompok itu memengaruhi satu sama lain dan keputusan kelompok. Kita akan bahas dalam teori-teori berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.